Situ Gintung sebenarnya adalah sebuah bendungan untuk kepentingan irigasi sawah. Bendungan yang didirikan tahun 1932-1933 oleh kolonial Belanda sudah tak berfungsi lagi seperti tujuan awal pembangunan. Dan diperparah lagi sejak 76 tahun lamanya tidak pernah diadakan penurapan pada tanggul Situ Gintung. 27 Maret 2009 pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, tanggul itu jebol. Begitu banyak kejadian dan kesialan yang menimpa kita, mulai dari gempa bumi, bencana alam tanah longsor, ataupun banjir, atau peristiwa yang bisa membuat kita terluka, bahkan tewas seketika. Tetapi apakah Anda percaya bahwa ada kejadian-kejadian ajaib yang tidak pernah terpikirkan oleh nalar kita, yang justru bisa menyelamatkan korban dan bisa membuat kita berkumpul kembali bersama keluarga tercinta? Pada episode kali ini, kita akan melihat sebuah keajaiban dari sebuah peristiwa bencana alam, jebolnya Waduk Situ Gintung dan gelombang tsunami Aceh yang menelan banyak korban hingga ratusan. Saya selalu membangunkan istri dan anak-anak saya untuk sholat berjamaah. Bu, Anissa, Siti, bangun, sholat subuh. Iya, Bapak. Bangunin Anissa dan Siti. Ketika kami siap sholat subuh, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Awalnya sih saya nggak merasakan apa-apa. Saya cuma mendengar suara Bapak menyuruh kita untuk segera keluar. Tapi saya sempat mendengar suara gemuruh sampai anak-anak saya ketakutan dan memegang tangan saya. Air Bapak! Pak Suhadi itu sosok orang yang baik, pergaulannya tipe ramah, tidak ada menimbulkan kesombongan apa di warganya. Saya itu paling nggak bisa melihat orang yang menderita. Hati saya sedih, Mas. Mau pinjam uang, Pak. Anak saya sakit. Kamu nggak usah pinjam. Bawa anak kamu ke rumah sakit. Sosok seorang Pak Suhadi adalah sosok yang sederhana dan ringan tangan dalam menolong kesulitan orang lain. Pak Suhadi begitu panik karena kaki Anissa mengeluarkan darah yang cukup banyak. Apakah ini sebuah isyarat? Saya sempat mendengar teriakan istri dan anak-anak saya.
Tapi tiba-tiba air bah itu langsung menghantam diri saya dan saya terseret air bah itu. Maaf Bu, saya juga repot Bu. Mungkin anak saya pada nangis Bu. Hujan yang terus-menerus sejak sore mengguyur perkampungan sekitar Danau Situgintung, bahkan hujan es di sekitar perkampungan Poncol itu membuat debit air danau bertambah. Waktu saya terbawa air, saya beberapa kali minum air. Tapi saya hanya berdoa, mudah-mudahan air yang saya minum menjadi obat buat diri saya. Suhadi dan istri yang pasrah dengan keadaannya terombang-ambing di atas air bah itu. Saya tidak tahu apa ini pertanda saya mendapat coba sedasat itu. Saya hanya bisa pasrah sama yang kuasa. Kalau kejadian itu sebagai takdir saya dan keluarga saya. Kalau Anissa tenggelam, kayaknya ada yang dorong Anissa ke atas air. Waktu Anissa terseret air, Anissa melihat pohon mangga. Terus Anissa langsung pegangan pohon. Mereka hanya bisa berdoa dan memohon agar diselamatkan dari bencana itu. Saya nggak tahu dari mana datangnya gedebong pisang. Pak Suhadi berusaha terus untuk meraih gedebong pisang itu. Anissa terus berpegang pada batang pohon mangga itu, sementara pohon-pohon besar yang ada di sampingnya bertumbangan. Kenapa tuh bisa anaknya selamat nyangkut di pohonan yang dekat makam itu? Itu yang keajaiban itu.
Saya nggak pernah berpikir kalau sampai sekarang saya masih bisa hidup dan berkumpul bersama keluarga saya. Ini benar-benar mujizat dari Allah buat saya. Pak, lihat anak dan istri saya nggak, Pak? Gak ada Pak Suwadi, keluarga Bapak gak ada yang di sini. Anissa! Ya Allah. Gimana anak dan istriku ya Allah? Ibu! Anissa gimana, Pak? Bapak kecan kemana-mana, Bu. Anissa, Bapak. Sekitar pukul 12:30, kemudian para warga sudah ramai di samping rumah. Kebetulan samping rumah saya itu ada pintu yang bisa terbuka untuk melihat di sekeliling rumah. Kemudian memberitahu saya untuk segera meninggalkan rumah itu. Dan suami saya ada di luar. Kebetulan untuk mengingatkan kepada warga yang lain. Benar, Pak? Dengan tergesanya tanpa bawa apapun, saya gendong bayi saya dan suami saya bawa anak saya yang besar yang masih berusia 7 tahun saat itu. Tidak lama kemudian suami saya mengingatkan untuk ambil kembali baju-baju dinas saya. Ternyata saya tidak sampai untuk mengambil baju dinas. Yang saya ambil hanya surat-surat SK yang penting untuk kedinasan saya. Lain-lain tidak ada yang saya bawa saat itu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Walaupun dengan hilangnya semua apa yang saya punya selama ini, saya masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan anak dan suami saya saat itu.
saat sekarang sementara yang saya punya dengan iman saya masih bisa untuk merawat dan mendidik anak saya sampai saat ini. Posisi rumah saya dulu berada di sebelah sini, tapi pohon mangga yang menyelamatkan anak saya berada di sebelah sana. Kisah ini tak kalah serunya, dan Anda akan melihat salah satu keajaiban lagi dari peristiwa jebolnya Waduk Situgintung. Jadi dari hari Kamis tanggal 26 Maret itu sudah hujan ya bisa dikatakan seharian. Habis salat maghrib saya ngobrol sama teman-teman di atas. Kebetulan pas di bawah kamar itu kan di belakang masjid memang ada saluran air dari situ Gintung. Kedengarannya memang sudah agak besar, enggak biasanya. Terus saya lewat situ sama temen, Bung coba lihat. Ya saya lihat emang batas tinggi tanggul sama batas tinggi air sudah mau sama, mau rata. Jadi Imam Duh ya sambil bercanda bilang gini, coba lihat ini kalau luber ini pasti kena masjid. Terus Bang Dadang emang udah bilang jam 10 itu bercanda, ngungsi gitu. Terus jam 1 kata Mang Dadang bangunin saya. Mang Dadang bangunin saya, terus bangunin orang-orang di kontrakan. Disuruh ngungsi ke masjid. Takut nanti lober beneran. Ini jebol. Jam 4 saya bangun, turun ke bawah. Mau adzan subuh. Jam 4 saya turun. Saya kaget, di bawah itu sudah ada anak-anak lari-lari. Nggak biasanya subuh-subuh anak-anak lari-lari. Habis itu saya lihat jam 4.40. Jam 5 kurang 20 menit. Terus saya dengar adzan. Nah, saya masuk, saya adzan. Pas di lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah gitu. Kayak ada bunyi ledakan. Dan kita lihat keadaan masjid kan satu-satunya bangunan yang bisa dikatakan tidak apa-apa. Jadi dari setiap kejadian itu pasti ada campur tangan Allah. Anak kami menangis terus. Pasangan muda itu, Tino dan Rani, terus mendiamkan anaknya yang terus-menerus menangis tanpa sebab. Hujan terus mengguyur di luar rumah mereka dengan deras. Saya nggak pernah menyangka kalau itu sebenarnya isyarat buat kami kalau akan ada bencana. Pukul 4.30 dini hari, di saat azan subuh berkumandang, tanggul Situgintung jebol. Tanggul jebol, Pak Bilang. Cepat kabur, tanggul jebol. Ada apa, Pak? Selamatkan anak dan istri kamu. Saya nggak tahu siapa kakak itu. Tapi yang pasti, dia sudah memperingatkan saya untuk menjaga bayi saya. Awalnya saya nggak percaya, tapi banjir makin lama makin tinggi. Anakku! Selamatkan diri kita dan anak kita! Mama pegang aku! Selamatkan diri kita, Ma! Mau ngapain? Mama mau ambil perhiasan kita, Pak! Sudah tidak usah, Ma! Itu satu-satunya masa depan kita, Pak! Jangan cari-cari, ayo cepat! Ayo cepat! 2 juta meter kubik debit air Situgintung tumpah ke area pemukiman dan menghantam apa saja yang di depannya. Air sudah hampir seleher. Saya berusaha untuk tak melepas tangan istri saya dan bayi yang saya pegang. Tino terus memapah istri dan anaknya
Dia kerahkan seluruh tenaganya dan berusaha keras menyelamatkan anak dan istrinya. Anak kita, Bu! Putri! Saya bingung waktu itu, mau pilih istri saya atau bayi saya. Tapi saya lihat, saya sudah tak mungkin lagi menggapai bayi saya. Akhirnya, saya memutuskan untuk menolong istri saya. Saya sudah pasrah. Bayi 11 bulan milik pasangan muda itu terus terombang-ambing di atas derasnya air. Akankah bayi itu terselamatkan? Saya cuma bisa menangis. Saya nggak tahu nasib anak saya. Anak kita aja, Pak! Ayo, Pak! Kita terus! Di sela-sela kesedihan Rani, ternyata masih ada kekuatan asa dan harapan di hatinya. Hingga kabar baik itu pun datang. Pak! Lihat bayi saya, Pak! Terima kasih Bapak-bapak tim SAR yang sudah menemukan bayi saya dan menyelamatkannya. Satu keajaiban terjadi lagi. Masihkah kita meragukan kalau keajaiban itu ada di sekitar kita? Bayi 11 bulan yang terombang-ambing di dalam air bah itu ternyata terselamatkan di atas pohon. Aceh, provinsi berjuluk Serambi Mekah, di pagi hari, tepatnya pada jam 8.30 pada tanggal 26 Desember 2004, diguncang gempa yang sangat dahsyat berkekuatan 10 skala Richter. Dalam hitungan detik kemudian, tsunami yang berkekuatan sangat besar dan berkecepatan tinggi menerjang apa saja yang ada di hadapannya. Saya dekat dengan Inawati. Dia adalah tetangga saya. Dia orangnya sangat baik dan suka menolong sesama manusia. Saya pernah melihat dia menolong kakek-kakek yang sedang sakit. Dan saya juga pernah ditolong olehnya ketika saya mengalami kesulitan. Inawati, sosok wanita berumur 23 tahun yang terseret tsunami dan tertolong oleh sebuah keajaiban yang tak pernah terpikirkan olehnya karena sikapnya yang peduli dengan kesulitan orang lain.
biasa, pada pagi hari Cuk Bang mengajak saya jalan-jalan pagi. Apalagi waktu itu hari Minggu, Cuk Bang tidak berangkat kantor. Cut, abang pengen anak kita laki-laki. Kenapa bang? Kalau laki-laki, abang yakin gantengnya pasti kayak abang. Nggak mau, pokoknya harus cantik kayak aku biar jadi model. Lun pikir waktu kaki istri saya terkilir, itu hanya kecelakaan kecil biasa saja. Aduh, Sakit ya Cut ya? sakit bang. Tapi ternyata setelah Lun memijit kaki gorengan Lun, tiba-tiba saja tanah seperti berguncang. Baru saja Lon dan Cut Bang hendak berdiri, tiba-tiba saja banyak warga yang berlari sambil berteriak, "Tsunami! Tsunami!" Lon takut sekali waktu itu. Lon lihat Cut Bang terbawa arus dan terpisah dari Lon. Tiba-tiba air ombak setinggi 17 meter datang bertubi-tubi. Derasnya ombak tsunami itu terus menggulung tubuh Inawati dan suaminya hingga mereka terpisah. Lun lihat istri Lun terseret arus tsunami itu. Lun cuman bisa berteriak memanggil namanya dan berteriak takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lun nggak tahu persis siapa perempuan yang berkerudung putih itu. Tapi yang pasti kehadirannya benar-benar membuat sedikit tenang hati Lun dan nggak ngerasa takut lagi. Inawati yang ketakutan terus berdoa. Dan tiba-tiba saja sosok perempuan tua berkerudung putih ada di sampingnya. Sepertinya menenangkannya agar tidak takut lagi. Sampai akhirnya Lun tertidur karena lelah. Ombak tsunami terus membawa Inawati ke tengah laut. Dan keajaiban terjadi. Lun yang terombang-ambing memeluk mbak air itu benar-benar tak menyangka kalau orang yang memegang sebatang pohon itu adalah istri Lun. Ini benar-benar keajaiban dari Allah. Zainuddin berusaha keras menyelamatkan diri di tengah laut. Melihat sebatang pohon kelapa yang terapung, ternyata sang istri pun sedang berpegang erat pada batang pohon kelapa itu. Inawati dan Zainuddin terus berpegangan erat pada batang pohon itu dan terombang-ambing di atas laut selama 6 hari 6 malam hingga terdampar di pantai. Lun tak pernah berpikir kalau Lun masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Cut Bang. Musibah dan kecelakaan memang datang tak pernah diduga sama sekali. Ternyata masih hidup mereka, yuk. Lun kenal dengan Inawati sejak dulu. Memang orangnya benar-benar baik dan mudah sekali tersentuh dengan penderitaan orang. Dia benar-benar istri yang soleha buat Luri. Saya pikir pantaslah Inawati mendapat keajaiban itu. Karena Inawati adalah orang yang baik, suka memberi dan menolong sesamanya. Dan menurut saya, ini adalah mukjizat Allah untuk Inawati hingga ia terselamatkan dalam bencana itu.
Kejadian tsunami kecil di Situ Gintung dan tsunami besar di Aceh meninggalkan begitu banyak duka bagi keluarga si korban. Tetapi di balik semua itu, ada suatu pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Anak kami hilang, yang satu itu yang jadi pikiran juga, mana mertua kami hilang. Yang banyaknya sekitar 30 lah saudara kami hilang. Dan musibah yang menimpa para korban, ternyata ada campur tangan yang maha kuasa untuk menolong mereka dari bencana. Kebaikan dan kepedulian keluarga Bapak Tino, Bapak Suhadi dan Inawati pada sesama yang mendapatkan kesulitan ternyata berbuah manis. Putri, ini betul Mama? Siapa namanya kalau betul? Siapa bilang dulu, jadi dengar. Nanti kan ini nggak mamanya. Bilang dulu, ini mamanya siapa? Potong dah. Yang kuat deh. Orang tahu kalau ini nama mamanya. Hah? Bapaknya yang mana? Ayahnya yang mana? Ayah mana? Tujuh ayah. Terpisah sama anak ibu. Waktu air besar itu dia lari, dia lihat yang istri roboh. Jadi saya kejar-kejar nggak bisa, dia lari terus ikut orang. Udah kebingungan, nggak tahu mamanya lagi kan. Udah tuh disitulah saya pun takut air naik ke gedung saya. Keajaiban pun terjadi. Mereka bisa bertahan dan tertolong dengan salah satu keajaiban yang ajaib. Sehingga mereka berkesempatan untuk melangsungkan hidup dan berkumpul kembali bersama keluarga. Anak ibu berapa yang hilang? Satu. Cuma dia? Ya cuma dia lah. Memang anak saya ini. Keluarga itu yang bekerja jatuh. Tuhan.
Keajaiban-keajaiban apa lagi yang akan kita lihat pada episode berikutnya? Tetaplah pada program ini. Dan yakinlah bahwa miracle itu ada.